Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Dubai Putra. Di sini saya akan menceritakan tentang bangunan bersejarah yaitu Jembatan Ampera. Jembatan Ampera itu memiliki kepanjangan yaitu amanat penderitaan rakyat. Ada sebuah jembatan di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jembatan Ampera yang telah menjadi semacam lambang kota terletak di tengah-tengah kota Palembang, menghubungkan daerah seberang hulu dan seberang hilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Struktur Jembatan Ampera ini memiliki panjang jembatan 1177 meter dan lebar 22 meter. Di bagian tengah 71,90 meter, berat 944 ton dan dilengkapi pemandul seberat 500 ton. Semua bagian tengah bisa diangkat agar kapal-kapal besar bisa lewat. Namun sejak tahun 1970, bagian tengah sudah tidak dapat diangkat lagi. Bandul pemberat pada tahun 1960 dibongkar karena dikhawatirkan dapat membahayakan. Tinggi jembatan ini 11,5 meter dari permukaan air. Tinggi menara 63 meter dari permukaan tanah dan jarak antar menara yaitu 75 meter. Sejarah Jembatan Ampera ini memiliki ide dari menyatukan dua daratan di kota Palembang, seberang hulu dan seberang hilir, dengan jembatan. Sebetulnya sudah ada sejak zaman GMNC Palembang tahun 1906. Saat jabatan wali kota Palembang dijabat oleh Lecoq de Ville tahun 1924, jembatan ini kembali mencuat dan dilakukan banyak usaha untuk merealisasikannya. Namun, sampai masa jabatan Lecoq berakhir, bahkan ketika Belanda hengkang dari Indonesia, proyek itu tidak pernah terrealisasi. Pada masa kemerdekaan, gagasan itu kembali mencuat. DPRD Peralihan Kota Besar Palembang kembali mengusulkan pembangunan jembatan kala itu. Disebut Jembatan Musi dengan merujuk nama Sungai Musi yang dilintasinya. Pada sidang pleno yang berlangsung pada 29 Oktober 1956, usulan ini sebetulnya tergolong nekat sebab anggaran yang ada di kota Palembang yang akan dijadikan modal awal hanya sekitar 30.000 rupiah pada tahun 1957. Dibentuk panitia pembangunan yang terdiri atas penguasa, Perang Komando Daerah Militer 4 Sriwijaya, Harun Sohar, dan Gubernur Sumatera Selatan, H.A. Bastari, pendampingnya, Wali Kota Palembang, M. Ali Amin, dan Indra Caya. Tim ini melakukan pendekatan kepada Bung Karno agar mendukung rencana itu. Usaha yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang yang didukung penuh oleh Kodam 4 Sriwijaya ini kemudian membuahkan hasil. Bung Karno kemudian menyetujui usulan pembangunan itu karena jembatan ini rencananya dibangun dengan masing-masing kakinya di kawasan 7 hulu dan 16 hilir, yang berarti posisinya di pusat kota. Bung Karno kemudian mengajukan syarat, yaitu menempatkan boulevard atau taman terbuka di kedua ujung jembatan itu. Dilakukan penunjukan perusahaan pelaksanaan pembangunan dengan penandatangan kontrak pada 14 Desember 1961 dengan biaya sebesar 4.500 US dollar. Kurs saat itu USD satunya yaitu 200. Pembangunan jembatan Ampera dipusatkan di wilayah hilir yang merupakan kawasan pusat kota, terutama kawasan 16 hilir. Sewaktu pembangunan jembatan Ampera, banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang dibongkar. Salah satunya pusat perbelanjaan terbesar Matahari atau D-Zone, kantor listrik Ogem, dan Bank Escomto. Bangunan peninggalan Belanda yang tidak dibongkar hanya menara air atau water leding, yang sekarang digunakan sebagai kantor wali kota. Di bagian hulu, banyak perumahan penduduk yang juga ikut dibongkar. Pembangunan jembatan ini dimulai pada bulan April 1962. Setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soekarno, biaya pembangunan diambil dari dana pampasan Perang Jepang. Bukan hanya biaya, jembatan ini pun menggunakan tenaga ahli dari negara tersebut. Pada awalnya jembatan ini dinamai Jembatan Bung Karno. Menurut sejarawan Johan Hanafiah,
pemberian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada Presiden RI pertama, yaitu Bung Karno secara sungguh-sungguh memperjuangkan keinginan warga Palembang untuk memiliki sebuah jembatan di atas Sungai Musi. Peresmian pemakaian jembatan dilakukan pada tahun 1965, sekaligus mengukuhkan nama Bung Karno sebagai nama jembatan. Pada saat itu, jembatan ini adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Setelah terjadi pergolakan politik, pada tahun 1966, ketika gerakan anti-Soekarno sangat kuat, nama jembatan itu pun diubah menjadi Jembatan Ampera, yaitu amanat penderitaan rakyat. Sekitar tahun 2002, ada wacana untuk mengembalikan nama Bung Karno sebagai nama Jembatan Ampera ini. Tapi usulan ini tidak dapat dukungan dari pemerintah dan bagian masyarakat. Keistimewaan jembatan ini adalah bagian tengah dan bagian belakang. Badan jembatan ini bisa diangkat ke atas agar tiang kapal yang lewat di bawahnya tidak tersangkut badan jembatan. Bagian tengah jembatan dapat diangkat dengan peralatan mekanis, 2 bandul pemberat masing-masing sekitar 500 ton di 2 menaranya. Kecepatan pengangkatan sekitar 10 meter per menit, dengan total waktu yang diperlukan untuk mengangkat penuh jembatan yaitu 30 menit. Pada saat bagian tengah jembatan diangkat, kapal dengan ukuran lebar 60 meter dan tinggi dengan maksimum 44,50 meter bisa lewat mengarungi Sungai Musi. Bila bagian tengah jembatan ini tidak diangkat, tinggi kapal maksimum yang bisa lewat di bawah jembatan Ampera hanya 9 meter dari permukaan air sungai. Sejak tahun 1970, aktivitas turun naik bagian tengah jembatan ini sudah tidak dapat dilakukan lagi. Alasannya waktu itu digunakan untuk mengangkat jembatan ini dianggap mengganggu arus lalu lintas di atasnya. Pada tahun 1960, kedua bandul pemberat di menara jembatan ini diturunkan untuk menghindari jatuhnya kedua beban pemberat ini. Sekian penjelasan tentang jembatan Ampera dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.